Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai class, khususnya class dan access modifiers. Apa itu access modifiers? Ya, seperti yang kalian kenal pasti ya. Access modifiers itu member-member yang ada di dalam sebuah class, baik itu variable atau function, itu kita bisa set access modifiersnya. Kita kenal kemarin yang namanya public dan private. Jadi kita akan membahas kembali yang namanya public itu seperti apa, kemudian access modifier yang sifatnya private itu seperti apa, kemudian nanti ada protected. Kalau mengenai public dan private itu sempat dibahas ya di pertemuan sebelumnya tanya, tapi it's okay, saya jelaskan agak detail sedikit kali ini supaya Anda bisa lebih paham. Oke. Pertama yang sifatnya public. Public itu gini. Enak kan jelasinnya sambil kita bikin project aja ya, langsung praktek. Sebab kalau dijelaskan secara lisan mungkin Anda bingung bayangkannya. Kita praktek aja biar langsung. Misalnya saya buat sebuah project access modifier. Namanya access modifier. Kemudian project file name-nya, oke, sama. Klik finish, oke. Oke, gini. Ini saya hapus dulu. Oke. Oke, misal saya buat sebuah kelas. Kayak kemarin saya bikin kelas apa ya? Kotak lagi deh. Saya bikin kelas namanya kotak, terus di dalamnya ada variabel double panjang, terus double lebar. Oke ya. Terus nah, access modifiernya sifatnya public. Jadi variabel panjang dan lebar ini sifatnya public. Kemudian ada di bawahnya ada function get luas. Jadi variabel panjang, lebar serta function ini sifatnya public. Artinya yang namanya member ini, variabel dan function ini, ketiga member ini sifatnya public, bisa diakses dari luar kelas. Caranya gini, kita udah bikin membernya, nah kita bikin function membernya. Caranya kotak titik 2 kemudian get luas. Udah tahu ya cara bikin member function, yakni nama kelasnya double titik 2 kemudian nama functionnya void. Oke, terus dia tugasnya mengembalikan nilai panjang kali lebar. Oke, sekarang kita coba main di sini. Kita sudah punya kelas kotak, kelas namanya kotak. Sekarang saya mau buat sebuah objek baru dari kelas kotak ini, namanya kotak 1. Oke, kemudian satu lagi deh, kotak namanya kotak 2. Oke, kemudian nah kita bikin program ini, fungsinya ya ini sebuah program yang tugasnya menghitung luas persegi panjang, luas kotak atau luas persegi panjang lah ya. Sama aja ya, beda ya. Ya anggap aja kita menghitung luas kotak. Jadi menghitung luas kotak ada rumusnya panjang kali lebar gitu, gampang ya, itu rumus zaman SD. Oke, kemudian kita untuk mengisi nilai variabel panjang dan lebarnya, karena dia sifatnya public, caranya begini, kita nggak perlu mengakses fungsinya, kita nggak perlu lewat fungsi. Jadi
fungsi ini cuma satu nih, fungsinya untuk mengembalikan nilai aja. Karena dia sifatnya public, variabel ini kita bisa akses langsung dari objeknya. Objek kotak 1, kemudian kita isi dengan, kemudian kita ikuti dengan tanda titik untuk mengakses variabel dari variabel yang ada di dalam kelas kotak yang sifatnya public. Ketik aja panjang sama dengan 4. Kemudian kotak 1 juga kita ganti di sini lebar sama dengan 6 aja deh biar enak. Terus ada kotak 2 panjang sama dengan 5 deh. Kemudian sama juga kotak 2 lebarnya kita set jadi 7 misalnya. Oke, kemudian kita buat sebuah variabel dulu deh, harusnya di atas ini. Luas. Nggak usah di sini, enakan di mana ya bagusnya? Ya sini aja boleh. Luas sama dengan double luas sama dengan 0,0, inisialisasi awal. Oke, terus nah kita variabel luas kita isikan. Luas isinya adalah objek kotak 1, kemudian kita akses fungsinya get luas. Ingat ya, dari pertemuan sebelumnya, untuk mengambil nilai dari luas kotak ini kita akses fungsinya di sini get luas, kemudian enter, out, tampilkan deh luas kotak 1 isinya luas. Kemudian copy paste aja, cuma bedanya ini kotak 2. Ini kotak 2. Oke. Terus ada yang kurang nggak ya? Oke, kita run, bisa nggak? Oke, jalan. Luas kotak 1 24, luas kotak 2 35. Oke, jadi yang namanya variabel, bukan variabel ya, member yang sifatnya public, contohnya variabel panjang dan lebar ini bisa diakses langsung oleh objeknya karena dia sifatnya public gitu. Untuk mengakses yang ini kayak panjang ini, variabel panjang dan variabel lebar ini karena dia sifatnya public, maka dia bisa diakses langsung dari objeknya kotak 1 titik panjang gitu. Ini yang public, gampang ya, paham ya. Sedangkan gimana kalau private, bedanya apa? Nah, kalau private bedanya, kalau kita run nih ya, ini kita ganti private, publicnya untuk si double ini nanti dulu deh. Kita run, error. Lognya apa kita lihat di sini. Error. Double kotak. Nah, ini kotak, kelas kotak yang isinya variabel panjang itu private di dalam konteks ini. Nah, kalau di private, jadi yang namanya variabel panjang dan lebar ini karena di sifatnya private, dia hanya bisa dikenali, dia tidak bisa diakses langsung dari objek, tidak bisa diakses langsung dari objek karena dia sifatnya private, hanya dikenali di kelas kotak ini saja, di dalam ini nih. Nah, ini kelas kotak ini saja. Dia kalau mau bisa diakses
si panjang dan lebar ini kalau mau bisa diakses, dia butuh perantara. Perantaranya di mana? Nah, perantaranya kita gunakan function yang sifatnya public. Nah, contohnya kayak function getLuas ini. Kita gunakan function yang tugasnya sebagai perantara untuk mengisi nilai panjang. Ini ada di pertemuan sebelumnya yang mengenai class member ya. Tapi saya bahas ulang lagi deh di sini untuk tahu bedanya, lebih tahu bedanya akan private dan public. Oke. Jadi kalau mau dibikin sebagai, jadi kalau mau bisa diakses nih kedua variabel panjang dan lebar ini, kita buat perantara. Perantaranya ini kita jadikan sebagai public. Perantaranya adalah berupa function yang akan mengembalikan masing-masing nilai panjang dan lebar ini. Caranya gini. Kita buat function baru di sini. Tipenya void namanya apa ya? Set panjang deh. Set panjangnya ini kayak yang di pertemuan sebelumnya. Set panjang, kemudian double set panjang, ya benar, double bukan integer, double pjg. Fungsi set panjang ini adalah untuk mengisi nilai panjang. Oh ya, jangan lupa karena si function set panjang ini akan menjadi member dari class kotak, kita masukkan nama kelasnya di depannya, kotak terus double titik 2. Oke. Sehingga fungsi ini akan mengembalikan isi panjang yang diambil dari parameter pjg. Nah, ingat ya yang kemarin yang mengenai member class ya, atau member function. Yang member function ini contohnya function set panjang ini, dia adalah member dari class kotak. Nah, jangan lupa kita umumkan di sini. Nah, set panjang ini nggak perlu kotak lagi. Nah, void set panjang. Kemudian di bawahnya ada, nah sini deh, void kotak karena dia member, class member, set lebar double lbr. Fungsinya sama seperti yang set panjang, dia akan mengisi nilai lebar yang dimana nilai lebar ini adalah member yang sifatnya private dari kotak ini, diisikan dari parameter lbr. Oke. Kemudian sini jangan lupa diinisialisasi alias diumumkan. Ingat ya pertemuan sebelumnya, inisialisasi function. Jadi function set panjang dan set lebar ini adalah perantara alias calo. Perantara untuk mengisi nilai lebar. Nah ini contoh si set panjang ini nih. Set panjang ini adalah function member dari class kotak. Fungsinya dia adalah mengembalikan nilai PJG, parameter PJG yang nantinya berisi nilai kemudian akan diisikan ke variabel panjang. Dia bisa mengakses variabel panjang, si function ini bisa mengakses variabel panjang karena dia member dari class kotak. Makanya si set panjang ini jadi perantara untuk mengisi variabel panjang, sama seperti dengan set lebar ini.
Oke, double kotak get luas. Nah, oke, ini udah nih. Nah, sekarang karena dia ini sifatnya private ya, kita ganti di sini untuk mengakses variabel panjang dari si kotak ini. Kalau kita build and run lagi, oh iya, ini kurang titik koma. Oke, kalau kita build and run lagi, nah errornya masih sama. Jadi double kotak panjang is a private, nggak bisa diakses. Sehingga untuk mengakses si panjang ini yang sudah jadi private, kita gunakan fungsinya, fungsi si set panjang. Nah ini si set panjang ini, caranya gampang. Nah ini gini aja deh, set panjang, jadi nama fungsinya yang diakses, kemudian masukkan nilai untuk parameternya. Nah ini, jadi si set panjang ini kotak 1, objek kotak 1 akan mengakses set panjang, karena set panjang ini adalah perantara untuk mengakses variabel panjang yang private di dalam kelas kotak. Sama seperti ini di bawahnya, kita ganti set lebar. Nah, ini juga sama, set panjang 5. Oke, nah inilah caranya untuk mengakses variabel yang sifatnya private. Coba kita build and run. Berhasil. Oke, berhasil ya. Luas kotak 1 24, luas kotak 2 35. Oke. Ini contoh yang access modifier yang sifatnya private. Bedanya kalau dengan yang public tadi, kita kalau misalnya si variabel panjang lebar ini public, kita tinggal ketikkan saja di sini nama objek, titik, kemudian variabelnya. Tapi kalau dia private, si panjang dan lebar ini private, maka dia butuh perantara. Perantaranya berupa function atau fungsi yang tujuannya mengambil nilai dari parameter function ini. Lihat nih, set panjang ada parameter PJG. Jadi nilai 4 ini, nilai 6 ini akan masuk ke parameter masing-masing, panjang dan lebar. Diproses di sini. Panjang, si PJG masuk ke panjang, LBR masuk ke lebar. Sudah gitu, baru deh si get luasnya dipanggil. Mana get luas nih? Nah ini nih, luas isinya kotak 1, function get luas, mengambil luasnya yakni panjang kali lebar. Gitu, gampang ya. Ini ada di pertemuan sebelumnya nih, sempat dibahas nih yang mengenai public dan private ini, tapi sengaja saya ulangi lagi supaya agak lebih jelas. Oke, itu tadi mengenai public access dan private access. Sekarang kalau protected gimana? Gini, kalau protected ini bagusnya dibahas di bagian inheritance. Sebab yang namanya protected, member yang sifatnya protected, baik itu function atau variable, sebenarnya mirip dengan private sih kalau protected itu. Cuman bedanya kalau protected itu hanya bisa diakses, member yang hanya bisa diakses oleh kelas turunan. Mengenai materi kelas turunan itu nanti dibahas lebih lanjut di dalam inheritance. Nanti kita akan di beberapa pertemuan selanjutnya belajar yang namanya inheritance atau turunan alias kelas turunan. Tapi kali ini saya coba contohkan sedikit deh mengenai kelas turunan, sebab untuk memahami
untuk memahami access modifier protected ini kita butuh kelas turunan. Oke, saya bikin deh sebuah kelas turunan di sini. Contohnya, anggap aja ini bonus ya mengenai materi kelas turunan. Sebenarnya nanti kalau udah masuk ke bagian inheritance itu bakal dibahas lebih lanjut. Oke, kelas turunan. Jadi kelas turunan itu gini. Ini kelas utama, kotak. Nah, yang namanya kelas kotak itu bisa, yang namanya sebuah kelas itu bisa punya turunan. Contoh kelas kotak ini. Kelas kotak ini kelas utama. Saya mau buat sebuah kelas baru namanya kotak kecil. Caranya gampang. Gunakan kata kunci class sama namanya, terus diikuti dengan nama kelas barunya, kelas turunannya namanya kotak kecil. Kemudian diikuti dengan tanda titik dua single, kemudian diikuti dengan kelas induknya, yakni kotak. Jadi, saya sudah membuat sebuah kelas baru, kelas turunan namanya kotak kecil yang merupakan keturunan dari kelas kotak. Jadi ini si bapak, ini si anak. Jadi ini si induk, ini anaknya. Sama aja ya. Oke, yang penting intinya ini kelas utama, ini kelas turunan. Nah, ini kelas turunan ini, nah di bagian ini parameter ini saya pindahkan ke sini. Oke. Ini sini. Ini biar rapi aja. Nah, gini. Oke, di sini ada kelas turunan namanya kotak kecil yang merupakan keturunan dari kotak. Dalamnya, nah ini function-function yang tadinya di kelas utama saya pindahkan ke kelas turunan. Karena dia kelas turunan, karena si function ini, function set panjang, set lebar, dan get luas ini udah masuk ke kelas turunan, yakni kotak kecil, maka function member functionnya ini yang kotak, yang ini set panjang, set lebar, sama get luas ini kita ganti di sini. Jadi si set panjang ini bukan member dari kelas kotak lagi, bukan member dari kelas utamanya lagi, tapi kelas turunannya. Ini kotak kecil. Kita tambahin aja di sini. Kotak kecil. Jangan lupa. Jadi udah pindah. Jadi function ini dipegang oleh kelas turunan. Ini si bapak, ini si anak. Oke. Nah, kemudian di bagian main, nah di bagian main ini si objek kotak 1 dan kotak ini sudah bukan turunan dari kelas kotak lagi, tapi kotak kecil. Nah, ini ganti kotak kecil. Jadi si objek kotak 1 ini adalah objek dari kelas kotak kecil. Paham ya? Jadi ini yang namanya kelas turunan nih. Oke, sekarang coba saya run. Harusnya jalan nih programnya. Jalan nggak? Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Coba kita lihat di error baris 19. Double ini kotak panjang is private within this context. Lihat nih. Jadi si variabel panjang ini, variabel panjang yang merupakan member dari kelas kotak, kelas induk, sifatnya private, nggak bisa diakses dari luar kelasnya, luar kelas turunan. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, yang namanya private itu hanya berlaku, member yang sifatnya private hanya berlaku di dalam kelasnya itu sendiri, tidak bisa ke kelas turunan, tidak bisa diakses dari kelas yang luar, itu nggak bisa.
Misalnya di sini ada lebih dari satu kelas. Kelas lain nggak bisa mengakses ini si panjang dan lebar ini karena dia private. Analoginya gini. Ini si bapak punya warisan panjang dan lebar. Warisan. Ini si anak punya fungsi panjang, set lebar, set luas. Nah, kita akan membahas yang namanya protected-nya. Supaya si variabel ini, hartanya si bapak ini bisa diakses sama si anaknya ini, karena si objek kotak satu dan kotak ini kan instance dari kotak kecil. Nah, ini dari kelas kotak kecil yang merupakan keturunan dari kotak utamanya sini. Nah, supaya ini bisa diakses nih, kita ganti di sini jadi protected. Nah, kalau dibikin protected, kalau kita run, jalan. Kotak 124, kotak 2, 3, 5. Jadi intinya yang namanya member yang sifatnya protected itu hanya bisa diakses oleh kelas turunannya saja. Ibaratnya ini warisan si bapak. Ini kalau di private, warisan si bapak ini nggak bakal bisa dibagi-bagi ke anaknya, meskipun ada berapapun banyak keturunannya gitu. Kelas turunannya itu ada berapapun banyaknya ya. Kalau selama ini di private ya si harta si bapak ini nggak bakal kemana-mana, tetap buat bapaknya sendiri. Tapi kalau seandainya si ini di protected, artinya harta si bapak ini bisa dibagi-bagi ke anaknya. Selama si anaknya ini punya function yang menjadi perantara untuk mengakses variabel si bapaknya. Itu paham ya? Gampang kok ini, gampang sekali. Sebenarnya simpel kok untuk memahami bedanya antara public, private, dan protected. Cuma ya ini pakai contohnya seperti ini. Jadi kalau si protected hanya bisa diakses oleh kelas turunannya saja, intinya gitu. Coba iseng-iseng deh ya, utak-atik dikit. Ini kotak kecil. Saya mau bikin kelas turunan baru, namanya kotak besar. Sama sih kayak ini. Ini juga. Nah, isinya sama. Samain aja deh biar gampang. Kotak besar. Kotak besar. Nah, kalau sudah ada kelas turunan baru namanya kotak besar, maka membernya pun karena dia punya function member, set panjang, set lebar, get luas, kita harus bikin kayak gini juga nih, member-member kayak gini juga. Member-member dari kelas turunan yang baru ini, yakni si kotak besar. Kita copy di sini, terus paste di sini, ning, jadi. Terus kita ganti di sini kotak besar. Mana kotak besar, di sini juga sama, kotak besar. Jadi ketiga function ini adalah member dari kelas kotak besar. Kelas kotak besar adalah keturunan dari kotak. Nah, ini bapaknya nih di sini nih. Oke. Nah, kemudian ini kita bisa mainin di sini deh. Sini kotak besar. Berarti kotak 2 ini adalah instance sebuah objek baru dari kelas kotak besar. Kita bisa bedain juga di sini, misalnya ini 50, ini 70. Nah, kalau kita build and run, jadi deh hasilnya beda kan. Kotak 1 karena dia kotak kecil cuma 24. Kotak 2 yang kotak besar itu 3500 karena ini nilai parameternya juga beda, lebih besar. Yang kotak besar ini lebih besar nilai variabelnya daripada kotak kecil yang kotak 1. Paham ya?
Gampang sekali nih. Oke. Sekarang silakan Anda utak-atik kodenya, utak-atik sendiri. Oh ya, silakan di screenshot dulu nih. Nih saya kasih kesempatan buat screenshot. Oke, silakan Anda pause. Pause sekarang, kemudian Anda screenshot. Sudah? Oke, lanjut. Tadi sampai baris 27. Oke, sekarang Anda screenshot lagi. Silakan. Pause, kemudian screenshot. Sudah? Lanjut. Nah, ini yang bawahnya. Silakan pause, kemudian screenshot. Oke, sudah. Oke, kalau sudah silakan Anda utak-atik sendiri kodenya. Silakan bereksperimen mengenai class dan access modifier. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah membahas access modifier yang sifatnya public, kemudian ada private dan protected. Kalau public itu access modifier atau members class yang bisa diakses dari luar kelas, bebas diakses. Kalau private, member class yang hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Kemudian kalau protected, member class yang hanya bisa diakses oleh kelas turunannya saja. Ya, kelas turunan dari kelas utama gitu. Oke. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga penjelasan saya dapat berguna bagi Anda dan wassalamualaikum.